Oke, baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas satu materi yang ringan, di mana kita akan membuat sebuah form login, ya. Jadi nanti kita akan buat form login yang paling sederhana tanpa membuat tabel, ya. Jadi banyak cara membuat form login, tapi ini yang saya ajarkan adalah cara yang paling sederhana. Nah, kita akan membuat sebuah form menggunakan form design. Kita tambahkan sebuah label. Kita beri nama dengan nama form login. Ya, sini kita perbesar. Oke, nah di sini kita akan menambahkan dua objek kontrol text box, ya. Ini untuk user dan ini untuk passwordnya, ya. Nah, oke, kita kasih saja di sini user. Kemudian di sini password. Nah, oke. Oke. Nah, ada teks untuk mempermudah ketika pengisian coding. Nanti kita akan beri nama yang ini, kita beri namanya adalah txt user, dan satu lagi kita beri namanya txt password, ya. Oke, nah ini kita simpan dulu nama formnya dengan nama form login. Oke, berikutnya kita tambahkan satu buah objek control button, ya, seperti ini, dan kita beri nama saja dengan nama btn login. Oke, setelah itu captionnya kita isi dengan login. Nah, ini codingnya yang paling penting. Di sini kuncinya code builder, dimana ketika si button login ini diklik, maka kita jalankan perintahnya. Nah, jika if txt user sama dengan isi, misalnya usernya adalah Asep, ya. Nah, and txt password sama dengan misalnya 12345, maka apa yang dilakukan? Nah, maka yang dilakukan dia akan membuka misalnya form transaksi. Nah, ya, do cmd titik open form. Nah, formnya namanya adalah form transaksi ini, namanya form transaksi penjualan. Oke, form transaksi penjualan. Oke, nah ini jika benar. Nah, kita sediakan jika salah, else, maka dia akan memunculkan pesan, ya. Nah, mistake box. Oke, pesannya adalah misalnya login salah, ya, login salah. Nah, silahkan perbaiki, misalnya ini namanya pb information misalnya, ya. Oke, title-nya misalnya kita kasih dengan nama title pesan login. Nah, pesan kesalahan. Oke, kalau sudah, kita akhiri. Kalau sudah, kita akhiri if ini dengan and if, ya. Jadi ada if, ada and if. Jadi jika txt user Asep dan passwordnya 12345, maka dia betul. Nah, kalau yang betul dilakukan adalah dia akan membuka form transaksi penjualan. Tapi kalau selama itu salah, maka dia akan menampilkan sebuah mistake box atau pesan seperti ini, ya. Nah, kita coba sederhana saja. Oke. Nah, usernya tadi Asep. Oke. Passwordnya 12345. Nah,
atau kita salahkan dulu, misalnya 123 login, maka dia muncul pesan kesalahan seperti ini ya. Berikutnya, kalau misalnya betul si usernya salah tapi passwordnya betul, misalnya ya 45 juga sama ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, si password ini kan biasanya tidak dimunculkan seperti ini, atau namanya dikasih hide gitu ya, di hide, si tulisannya disamarkan dengan sebuah simbol. Nah, maka di sini kita tambahkan sebuah properties ya. Di sini ada txt password di tab Nah, ini ada input mask ya, di tab data ada input mask. Kita kasih dengan nama dipilih password ya, finish ya. Tujuannya adalah untuk menyamarkan seperti ini ya. Kalau user ya tidak perlu ya. Nah, berikutnya sekarang tambahannya adalah kita tambahkan dulu di sini settingannya ketika dibuka. Nah, jadi dia munculkan dulu form loginnya. Jadi kita masuk ke tab file, option, current database. Nah, kita tambahkan dulu di sini. Ketika pertama kali muncul, maka yang pertama kali dimunculkan adalah form login ya. Form login. Nah, kemudian si all access objeknya atau di sini yang namanya display document tab, nah ini dihilangkan ya. Maka jadi nanti ketika kita tutup, nah si filenya kita buka lagi seperti ini, sesi 7 kita buka, maka dia pertama kali itu muncul form login seperti ini ya. Form login muncul. Nah, muncul seperti ini. Kalau betul accept 1 2 3 4 5 login, maka dia membuka sebuah form transaksi, langsung ke form transaksi seperti itu. Oke. Sampai sini dulu, silahkan dicoba sebagai materi sesi 10. Terima kasih, selamat siang.